Misteri Kosan Tua, Roman Wijaya. Aku adalah seorang yang suka mencerna sesuatu berdasarkan akal sehat dan logika. Bagiku segala hal yang ada di dalam dimensi manusia pastilah bisa dijelaskan dan tercerna oleh nalar sebulat mungkin. Prinsip itu sudah aku tanamkan dalam diriku sejak lama. Aku ingat ketika itu umurku masih di bawah usia 10 tahun, di mana aku sering tinggal sendiri di rumah karena tak jarang orang tuaku pergi ke suatu acara tanpa mengajakku. Sehingga mereka lebih sering menitipkanku ke rumah bibi yang kebetulan berada di samping rumah. Hanya saja aku lebih memilih diam sendiri di rumahku. Berbeda dengan anak seusiaku, banyak dari mereka yang bahkan untuk kencing saja harus ditemani ibunya. Seringkali aku mendengar suara aneh balik itu dari dapur, garasi, atau kamar depan yang sangat jarang dipakai. Jujur, aku tidak pernah takut pada hal-hal berbau gaib, khususnya dunia perhantuan. Pernah suatu malam, pamanku datang dari kota dan berencana main ke rumah. Setibanya di rumah, pamanku langsung tidur karena kelelahan. Dia pun tidur di kamar depan, di mana tempat di pinggir ranjang terdapat jendela yang menghadap ke pekarangan rumah. Tepat di tengah malam, kami dikagetkan oleh teriakan paman kami yang tengah tertidur. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar, dan tatapannya menghadap keluar jendela dengan gorden yang sedikit terbuka. Kami menenangkan paman dengan memberinya segelas air putih dan mengajaknya ke ruang tamu. Dan entah kenapa pada malam itu paman tidak ingin membicarakan apapun, sehingga kami mengira ia kelelahan karena perjalanannya. Keesokan harinya, pamanku bercerita bahwa tadi malam, ketika dia tidur, gordennya bergerak-gerak seperti terkena angin. Ia berpikir bahwa jendelanya tidak terkunci dengan rapat, sehingga paman menyingkapkan gordennya, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat makhluk halus berdiri di pekarangan rumah, tepat di dekat jendela. Sontak hal tersebut membuat kami kaget, bukan sekali dua kali, karena pernah ada beberapa tamu ketika tidur di kamar depan selalu saja mendapatkan gangguan dalam tidurnya. Dalam benak seorang bocah ingusan, aku selalu bertanya-tanya, karena sampai saat ini aku pernah beberapa kali tidur di kamar depan sendirian dan tak pernah ada hal aneh yang mengganggu. Begitupun dengan orang tuaku. Sehingga pada saat itu aku hanya bisa menyimpulkan bahwa hal tersebut hanyalah sebuah halusinasi karena badan merasa kelelahan. Tepat pada hari ini, ketika umurku berusia kurang lebih 17 tahun, aku mulai meragukan prinsipku sendiri. Saat ini aku dan temanku bernama Andri sedang duduk di ruang tamu ibu kosku. Di atas meja terdapat 2 gelas teh hangat dan beberapa keping biskuit yang disuguhkan. Dalam hati dan kepalaku terngiang-ngiang, banyak sekali pertanyaan yang masih belum bisa terjawab. Sehingga dengan datangnya kami ke rumah ibu kos, lebih tepatnya adalah untuk mencari jawaban tentang pertanyaan tersebut. Singkatnya, aku dan temanku baru sebulan ngekos di kosan ibu Iin. Hanya saja kosan kami tidak menyatu dengan ibu kos, adapun jaraknya sekitar 300 meter dari tempat kami sekarang. Telah lebih dari sebulan kami menempati kosan tersebut. Tempatnya terletak di jalan kecil dekat belokan yang di pinggirnya terdapat selokan agak lebar. Di depannya pun ada pohon jambu biji yang cukup rimbun dan berbuah banyak. Beberapa hari ketika kami awal tinggal di situ, tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun setelah seminggu secara perlahan-lahan hal aneh mulai terjadi. Kosannya adalah rumah kecil berbentuk letter L, yang mana di bagian depan ada 2 kamar yang bersampingan
yang langsung menghadap ruang tamu, dan untuk toiletnya ada di samping belakang ruang tamu. Ada sedikit lorong yang harus dilewati ketika ingin pergi toilet. Adapun aku dan Andri hanya mampu menyewa satu kamar, yaitu kamar depan. Saat itu pada malam hari kami pernah keluar kosan untuk mencari makan malam sekitar pukul 8 dan kembali lagi pada pukul 10 malam. Waktu itu ketika kami pulang, kosannya terlihat gelap karena lampunya mati. Namun beberapa rumah yang kami lihat tampak terlihat terang. Aku kemudian mengecek KWH di samping rumah dan ternyata menunjukkan tanda off. Aku tidak tahu apakah daya listrik yang tidak kuat atau ada orang iseng yang mematikannya. Anehnya setelah malam itu setiap kami keluar malam, entah untuk mencari makan ataupun udara segar, ketika kami pulang kosannya selalu dalam keadaan gelap. Dan penyebabnya selalu sama, yaitu KWH yang selalu menunjukkan tanda off. Aku selalu berpikir bahwa di kosan itu hanya kami berdua, dan keperluan listrik pun tidak terlalu berat, semisal alat penenak nasi dan beberapa colokan listrik untuk HP, laptop, dan sudah pasti beberapa lampu yang menyala. Sehingga kurang masuk akal apabila listrik mati karena kekurangan daya. Dan hal yang membuat aku aneh adalah kenapa listrik di kosan selalu mati setiap kami keluar kosan pada malam hari. Pernah beberapa malam kami tidak keluar kosan, dan hasilnya listrik tetap menyala seperti biasanya. Sehingga pada saat itu aku berpikir bahwa kemungkinan listrik mati disebabkan orang iseng yang dengan sengaja mematikan KWH. Ketika temanku pulang, aku tinggal sendirian di kosan. Agar tidak keluar di malam hari, aku pun berinisiatif untuk makan di sore hari dan membeli beberapa cemilan untuk waktu malam. Saat malam tiba semuanya normal, dan tak lama aku pun menerima telepon dari kawan lama. Sehingga kami asik mengobrol malam itu. Tanpa sadar aku pun berteleponan sambil jalan keluar rumah. Setelah beberapa menit berteleponan, akhirnya aku mengakhiri telepon. Dan ketika aku membalikan badanku ke depan kosan, aku melihat listrik di kosanku mati. Sudah tidak masuk akal lagi jika ada seseorang yang dengan sengaja mematikannya. Sedangkan aku sudah jelas-jelas ada di depan kosan yang dengan mudahnya dapat melihat orang yang lewat. Dan jika masalahnya adalah si kering lampu, hal tersebut kurang masuk akal. Jika ada sesuatu yang konslet juga kurang masuk akal. Dan hal tersebut adalah salah satu pertanyaan masih belum bisa kujawab. Jarak kosanku ke sekolah adalah 1 kilometer. Dan setiap pagi aku berangkat dijemput oleh teman sekelasku. Sedangkan Andri juga dijemput oleh teman sekelasnya. Terkadang sesekali aku berangkat pagi untuk berjalan kaki dan menghirup udara segar. Ketika aku melewati rumah ibu kosku, aku melihat sepeda tua usang yang sudah jarang terpakai, selalu terpajang di samping rumahnya. Sepulang sekolah, aku main ke rumah ibu kos dan menanyakan sepeda tersebut. Ibu kos pun menjawab bahwa sepeda tersebut punya suaminya, dan karena suaminya sudah membeli sepeda ontel yang baru, maka sepeda yang lama pun disimpan dan sudah tidak terawat lagi. Pada akhirnya ibu kos memberiku isyarat jika ingin menggunakan sepeda tersebut, maka tinggal ambil saja. Setelah itu aku sering pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda ontel yang antik dan sudah ku bersihkan dan kurawat sehingga tampak lebih segar dan enak digunakan. Suatu ketika di hari Minggu, aku bersama beberapa temanku bermain jauh menggunakan sepeda tersebut. Dan ketika hendak pulang ke kosan, tak lama hujan turun dengan lebat. Aku pun pulang dengan hujan-hujanan. Sampai di kosan, aku basah kuyup.
dan sepeda ontelku tampak begitu kotor karena beberapa kali melewati kubangan dan tanah merah yang licin. Aku bergegas mandi, lalu ganti baju. Awalnya aku hendak mencuci sepeda ontelku, namun karena sudah mandi dan waktu sudah mulai petang, akhirnya aku hanya memasukkan sepeda ontel tersebut ke dalam garasi. Dan aku pun menelpon teman sekelasku untuk menjemputku esok pagi ketika berangkat sekolah. Paginya teman sekelasku datang menjemputku. Aku bergegas memakai sepatu dan beberapa saat sebelum berangkat aku melihat sekilas sepeda ontelku di garasi dan betapa terkejutnya aku ketika melihatnya. Aku berdiri mematung dengan wajah terheran-heran, seakan tak percaya dengan apa yang aku lihat. Betapa aku tidak terkejut ketika aku lihat sepeda ontelku begitu bersih dan kinclong. Tidak ada sedikit pun bekas tanah merah di kedua bannya. Bahkan besi dan bannya seperti diolesi minyak semir karena tampak licin dan memukau. Bahkan jejak ban ketika aku memasukkan sepeda kemarin sore tidak terlihat sedikit pun. Dengan cepat aku memanggil Andri sambil setengah teriak. Tak lama kemudian Andri dan temanku mendekat. Aku menanyakan kepada Andri apakah dia yang membersihkan sepeda ontelku. Dan jawabannya yang aku dengar adalah tidak. Karena sudah jelas sekali kemarin malam hujan, sedangkan sepeda ontelku yang kotor ada di dalam garasi. Aku ingin bertanya, orang gila mana yang diam-diam menyusup ke dalam garasi orang untuk membersihkan sepeda tua ketika hujan sedang turun dengan deras-derasnya. Sepanjang perjalanan di sekolah otakku bertanya-tanya dengan hebat. Kenapa? Bagaimana? Kenapa? Bagaimana? Dan seterusnya. Aku selalu berusaha membuat hipotesis atas kejadian tersebut. Apakah mungkin besi sepeda tersebut terbuat dari bahan khusus? Bagaimana bisa sangat bersih sedangkan aku sudah mencucinya berulang kali? Dan tidak sebersih itu. Apakah kemarin sore hujan yang turun adalah cairan pembersih sepeda? Dan dugaan yang sangat gila dariku adalah apakah kemarin aku tidak kemana-mana dan jalan-jalan tersebut hanya halusinasi? Aku malah tertawa geli ketika membuat dugaan tersebut. Ketika pulang sekolah, aku dan temanku berhenti di rumah ibu kos, dan dengan sangat kebetulan di sana ada bapak kos yang sedang duduk di beranda rumahnya. Aku pun memberikan pertanyaan yang sama kepada Andri seperti tadi pagi, dan jawaban bapak kos pun sama pula dengan Andri. Tidak. Sesampainya di kosan, aku pun kembali melihat sepeda ontelku seperti pagi hari. Ku ambil sepeda itu di depan kosan. Aku lihat dengan teliti secara rinci. Dan bahwa sepeda itu memang benar-benar bersih. Bahkan aku oles-oles bagian-bagiannya dengan tanganku. Sepeda tersebut memang diolesi minyak semir. Hanya saja aku masih belum bisa sedikit pun menjelaskannya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Dengan langkah kecil dan perlahan aku berjalan menuju garasi. Dalamnya tampak gelap dan lembab. Mungkinkah di dalam sana ada makhluk tak kasat mata yang membersihkan sepeda ontelku? Bulu kuduku merinding dengan hebat. Di tengah lamunanku di dalam hati aku bergurau dengan diriku sendiri. Kalau makhluk gaib itu bisa kutangkap, pasti akan kuwawancarai. Hahaha. Dan hal tersebut adalah pertanyaan kedua yang tidak bisa kujawab saat ini. Ketika usai sekolah, aku dan Andri sering mengikuti ekstrakurikuler, sehingga kami pulang ke kosan selalu sore hari. Hal yang aneh lagi-lagi terjadi. Di dalam kamar ketika aku sedang tiduran, aku melihat beberapa helai rambut warna putih. Atau bisa disebut uban yang panjangnya sekitar 20 cm. Aku dan Andri membicarakan hal tersebut. Bagaimana bisa ada uban di dalam kamar ini? Sedangkan kamar kami tertutup dengan rapat. Aku dan Andri saling menatap dengan dalam dan penuh heran. Apakah mungkin ibunya ibu kosan datang ke sini ke kamar kami menggunakan kunci cadangan, dan selagi kami pergi, si nenek tua itu bersenang-senang di kamar kami memainkan game GTA atau Harvest Moon di laptopku? Nah, aku tertawa. Setelah hari itu, ada beberapa hari di mana ketika kami pulang sore ke kosan, tampak selalu ada beberapa helai rambut putih, entah itu di pojok kamar, di atas kasur, atau di depan pintu kamar, seolah-olah menyambut kedatangan kami.
Setiap kami melihatnya, rambut tersebut selalu kami ambil lalu dibuang ke samping kosan. Bagaimana hal itu bisa terjadi berulang-ulang? Karena tidak mungkin kami mencari nenek-nenek di sekitaran kosan untuk ditanyai satu persatu dari mereka. Di mana itu pun mereka tindakan konyol dan membuang-buang waktu. Dan lagi-lagi hal tersebut membuat bulu kuduku berdiri dan membuat sekujur tubuhku merinding hebat. Dan hal tersebut adalah pertanyaan ketiga yang belum bisa kami jawab. Pernah, suatu hari aku penasaran dengan bagian belakang kosanku. Aku pun pergi ke belakang kosanku dan melewati sekelokan yang cukup membahayakan. Di sana aku melihat karung berwarna putih berada di sudut tembok. Dengan perlahan dan penuh tanya aku berjalan mendekati karung tersebut yang sepertinya terisi penuh. Dengan hati-hati aku membuka karung tersebut, dan ketika aku buka karungnya, rasa penasaranku malah bertambah berkali-kali lipat. Bagaimana tidak, sedangkan dalam karung tersebut yang kulihat adalah tumpukan-tumpukan rambut seperti potongan-potongan rambut yang setelah dicukur. Tapi kenapa harus sekarung, dan kenapa ada di belakang kosan ini? Rasa penasaranku berkecamuk dan menggebu-gebu karena dari setiap hal aneh yang terjadi di kosan ini belum satupun ada jawabannya.